Sebelum saya menyampaikan tutorial, mungkin ada baiknya jika saya memperlihatkan hasil terlebih dahulu, biar nanti tidak ragu buat siapapun yang mendengar dari yang saya uraikan. Lihat, pohon nangka saya semuanya berbuah, tidak ada yang tidak berbuah. Nah, bahkan nangka ini belum pernah berhenti berbuah ya. Dari awal menanam sampai sekarang ini buahnya tiada henti, juga sangat lebat sekali. Malah terkadang buahnya sampai ke areal tanah-tanah seperti ini. Nah, ini penting untuk diketahui buat teman-teman ya. Jadi cara menanam pohon nangka ini sebaiknya diperhatikan. Banyak sekali yang kita dapati menanam pohon nangka ini asal-asalan. Yang paling pertama adalah pohon nangka ini karena tumbuhan yang kaya akan getah, jadi semua kesuburan maupun pertumbuhannya ini dipacu oleh kadar mineral ataupun kadar air yang ada di sekitar media tanam. Nah, maka dari itu untuk menghindari dari munculnya akar di permukaan, ini menanamnya ini harus pas banget. Jadi dari akar tumbuhnya pertama kali itu kurang lebih sekitar 10 cm harus kita pendam. Jadi jangan dangkal ya. Karena kalau nanti dangkal akarnya ini akan tampak. Maka dari itu nanti dapat mengakibatkan reproduksi makanannya tidak akan bisa maksimal. Sebab kalau akarnya lebat, buahnya pun akan lebat juga ya teman-teman. Lihat ini satu gagang ya. Satu gagang ini buahnya ada 13. Padahal ini jenis nangka madu ya. Nangka madu ini umumnya biasa yang dimiliki orang itu buahnya nggak sampai segini banyaknya. Nah, kalian mulai sekarang jangan menanam pohon nangka terlalu dangkal. Terus untuk media tanamnya ini sebaiknya sebelum kalian menanam, kalian berikan pupuk kandang terlebih dahulu ya. Pupuk kandang yang sudah stok lama. Nah, saya merekomendasikan pupuk kandang yang paling bagus untuk menanam pohon nangka supaya subur ya, cepat berbuah ini adalah kotoran ternak ayam. Ini juga bisa diganti dengan kotoran sapi ataupun kambing. Dan buat kalian yang tidak suka pohon nangkanya nanti ukurannya terlalu besar dan terlalu rindang, seperti ini ya. Ini kemarin dari satu genggaman saya ataupun sebesar pergelangan saya ini sudah berbuah tiada henti. Kalian bisa memilih jenis pohon nangka madu. Buahnya ini cukuplah ya untuk makan sekeluarga ini. Jadi kalau nangka madu ini buahnya nggak begitu besar, tapi karena disebutnya nangka madu, dia memiliki ciri khas wangi yang berbeda dibanding dengan nangka umumnya. Nah, lalu sebelum kalian menanam, kalian juga harus tahu jenis nangka apa saja yang dapat menghasilkan buah yang super lebat seperti ini ya. Jadi saya akan menyebutkan jenis nangka-nangka yang buahnya bakalan lebat. Yang pertama adalah persilangan antara nangka dengan cempedak. Teman-teman, ini lihat ya, buahnya saya sampai sulit untuk menghitung. Ini satu gagang kalau persilangan nangka dengan cempedak, ini bisa di atas 10. Dari 10 hingga 25 per gagang nih, seperti ini. Jadi di pucuknya seperti ini dia akan muncul buah yang baru. Terus kemudian pucuknya ini nanti pun akan muncul buah yang baru. Sampai dia betul-betul memaksimalkan di dalam pembuahan sebanyak mungkin. Nah, itu bergantung dari kesuburan yang dipicu oleh akarnya. Lalu jenis pohon nangka yang kedua yang dapat menghasilkan buah yang super lebat adalah nangka sayur. Nangka sayur ini dia hampir memenuhi di setiap batang-batangnya seperti ini. Berbeda dengan nangka persilangan dengan cempedak ya, yang dia lebih mengutamakan pergagang, dia menggerombol buahnya. Tapi kalau nangka sayur ini memenuhi di seluruh bagian batangnya. Di dalam sebuah perawatannya harus betul-betul diperhatikan. Ketika muncul akar seperti ini ya, maka kita harus menimbunnya secara menyeluruh. Jangan sampai nanti ada akar yang tampak di permukaan. Coba kalian amati
pohon nangka yang ada di tetangga kalian. Betapa banyak sekali ya mereka yang mengabaikan pohon nangkanya, padahal mungkin menanamnya terlalu dangkal sehingga akarnya ini bisa muncul di permukaan dan dapat mengakibatkan reproduksi makanan tidak stabil. Supaya pohon nangka cepat berbuah lebat tiada henti. Nah, langkah apa saja yang harus kita lakukan? Kalian boleh percaya, boleh tidak ya. Secara turun-temurun dan saya sudah melakukannya. Lihat bekas sayatan-sayatan ini ya. Selalu saya sayat ketika buahnya ini sudah mulai agak sedikit, saya lakukan penyayatan. Maka dari itu kalian boleh percaya, boleh tidak. Tapi yang sudah saya praktekkan, yang ternyata pohon nangka saya ini tetap selalu berbuah lebat, tiada henti. Jadi buat teman-teman yang mengikuti channel saya pikir pasti akan tahu dengan pohon nangka ini ya. Jadi channel saya ini bisa berkembang berkat pohon nangka tersebut. Memang ini jenis nangkanya memang berkarakter lebat. Oh ya, teman-teman, kalau persilangan nangka dengan cempedak ini difokuskan untuk sayur mayur ya. Karena ini apa bisa matang, Bang? Iya, ini bisa matang dan nanti aromanya itu seperti kayak nangka tapi seperti cempedak, tapi dagingnya itu lebih besar. Tapi juga bijinya ini hanya sedikit, maka dari itu difokuskan untuk sayuran. Tapi buat kalian kalau mau ditunggu hingga matang juga boleh ya, karena ini juga buahnya sangat manis, juga memiliki aroma yang berbeda dari nangka yang lainnya. Kemarin ada yang memberi masukan dengan saya, katanya kalau pohon nangka di pruning ya, dipangkas atasnya seperti itu, dia tidak mau berbuah lagi. Dan itu sebuah pendapat yang keliru, teman-teman. Ini dulu saya pangkas sampai ini lihat ya, buntung ya. Dan ternyata nggak masalah dengan buahnya ya. Ketika dia sudah rindang kembali, dia maka akan memunculkan buahnya kembali. Sehingga kalian yang mungkin pohon nangkanya ini ya mengganggu bangunan, kalian bisa pruning, kalian bisa pangkas atasnya, itu tidak masalah. Walaupun sampai gundul sekalipun nggak jadi soal. Kemudian memahami jenis hama yang terdapat pada pohon nangka. Ini biasanya semut-semut ya, seperti ini, bisa semut merah, semut hitam, terus kemudian ada kupu-kupu yang coklat itu ya. Tuh lihat semutnya ya, banyak sekali. Dan kemudian kutu putih ini kayak gini, ini sudah sesuatu hal yang biasa. Ini cara merawatnya cukup mudah, kalian bisa ambil rimpang jahe yang ditumbuk dicampur dengan kencur, dikasih lada, lalu lakukan perebusan sampai mendidih dan kemudian disaring dan lalu disemprotkan pada bagian yang diserang oleh hama. Maka dari itu mau tidak mau nanti semut ataupun kutu dan serangga yang lain dia akan tunggang langgang. Kalaupun dia berada di situ maka dia akan kehilangan nafsu makannya yang sehingga nanti dapat menguruskan badan pada hama tanaman. Maka dari itu kalian kalau memang ada ide sebaiknya gunakan bahan-bahan alami saja ya. Kalau bisa jangan menggunakan semprotan kimia ya, karena ini nggak ramah dengan lingkungan. Apalagi kalau buahnya kita konsumsi sendiri. Aduh, kita harus menyayangi diri kita ya. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini ulasan kali ini. Dan saya pikir ini teramat sangat bermanfaat untuk kalian yang menanam pohon nangka yang tidak pernah berbuah atau sudah lama tidak berbuah, pernah berbuah terus kemudian tidak berbuah kembali, kalian bisa melakukan sistem perawatan seperti yang saya lakukan. Terima kasih.